Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Maria Asgaf di One on One. Karena jelang akhir tahun, sepertinya seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya Jakarta akan kembali diuji. Mulai dari ekonomi yang harus stabil, pangan yang kemudian tak boleh goyah, dan juga tentunya keamanan di hari Natal hingga pergantian tahun yang tak boleh tanpa celah. Kita akan melihat bagaimanakah kemudian persiapan dari Pemprov DKI Jakarta jelang akhir tahun dengan segala dinamika yang ada, tentunya bersama dengan asisten perekonomian dan keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, ada Ibu Suharini Eliawati. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya panggilannya Eli saja nggak apa-apa. Siap Bu Eli, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk berbincang-bincang bersama kami di TV One. Karena jelang akhir tahun tentu banyak yang harus kita bahas nih Bu ya. Kita coba bedah satu persatu dulu ya Bu ya, termasuk juga yang sedang ramai diperbincangkan bagaimana kemudian kemarin usai pergantian atau relokasi para pedagang di Barito, Bu, ya kan? Mereka mengeluhkan nih, bagaimana nih, ini kita jelang akhir tahun yang harusnya biasanya kemudian lagi panen rezeki gitu ya, saat ini kemudian harus berada di sentra baru yaitu sentra fauna di Lenteng Agung. Informasinya akan kemudian banyak digalakan event-event di sana, tapi sejauh ini saya ingin tahu dulu Bu, kondisinya seperti apa di sentra fauna itu? Iya, Mbak Maria, jadi yang pertama tentu kami gitu ya, saya mewakili Pemprov DKI Jakarta, terima kasih. Terima kasih karena diundang untuk menyampaikan progres-progres Pemprov DKI Jakarta, terlebih ini tadi sampaikan menjelang akhir tahun ya, pergantian tahun. Tadi kalau kita mau bicara tentang relokasi Pasar Barito, itu sebagaimana kita ketahui bersama, kita akan menjadikan taman yang terintegrasi. Kita menyebutnya adalah Taman Bendera Pusaka, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk senantiasa menjaga, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru, terlebih adalah untuk saudara-saudara kita pelaku UMKM. Gitu kan? Nah, kalau kondisi saat sekarang ini, kalau sudah pernah gitu ya, kawan-kawan pemirsa semuanya, lokasinya persis di depan stasiun Lenteng Agung, arah ke Depok, gitu kan? Nah, saat sekarang ini sudah terbangun kios-kiosnya, 135 kurang lebihnya. Apa kemudian dilengkapi? Dilengkapi adalah sarana fasilitas umumnya, ada MCK-nya katakanlah, kemudian tempat parkirnya, dan yang tidak kalah pentingnya di situ juga disiapkan untuk saudara-saudara kita yang memang usahanya jual beli gitu ya. Saya sampaikan adalah binatang. Jadi di situ ada tempat pemandian burung. Lengkap jadi lengkap sesungguhnya selengkap. Bahkan kemudian kami Pemprov DKI Jakarta melengkapi dengan klinik pemeriksaan hewannya. Wow. Jadi apabila kita semuanya selaku konsumen itu bisa langsung memeriksakan kira-kira hewan yang akan kita beli kondisinya seperti apa. Nah, untuk pedagang bagaimana? Untuk pedagang itu pun kita secara cuma-cuma gitu, gratis untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaannya. Bahkan untuk vaksinasinya, bahkan untuk pengobatan-pengobatannya. Dan itu berlangsung gratis betul. Kalau untuk pemeriksaan kesehatan iya seperti itu. Nah, bagaimana untuk saat sekarang ini sebagaimana kita ketahui bersama, namanya juga pindah usaha, pindah lokasi, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita memang ada beberapa yang menyampaikan kita kan sepertinya akan mulai dari nol gitu ya. Jadi kami Pemprov DKI Jakarta menggratiskan terlebih dahulu untuk saat sekarang ini 6 bulan. Wow. Mereka tidak akan ditarik retribusi, gitu. Jadi kawan-kawan, kemudian kita setiap hari Sabtu Minggu akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Ini sudah dimulai. Contohnya apa kegiatannya adalah pasar murah di sana untuk masyarakat datang gitu. Nah, kalau kemudian ditanya, kira-kira saat sekarang ini terbesar apa sih gitu? Kuliner sudah mulai masuk. Nah, kemudian kita juga sedang menjajaki kira-kira tenan-tenan apa ya yang bisa kemudian mempercepat proses aktivasi dari sentra fauna. Nah, kita menyebutnya teras LE, biar lebih kekinian gitu kan. Teras LE, nah, Lenteng Agung gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini gitu ya, saya sampaikan aktivasi akan senantiasa kita lakukan, itu dia. gitu. Nah, dilengkapi apa? Kemudahan transportasi.
Ya, karena kan itu semua terintegrasi betul ya Bu ya. Karena kan ada yang kemudian khawatir Bu, kami juga sempat mewawancari beberapa pedagang yang khawatir, aduh, saya kan jauh posisi tempat tinggal saya saat ini di sekitar Barito hingga kemudian menuju ke sentra Lenteng Agung gitu. Bagaimana kemudian transportasinya? Tapi kan itu terbantahkan ternyata. Betul. Jadi ada yang namanya mikrotrans ada dan semuanya persis di pinggir jalan raya gitu. Nah, satu lagi ya, kalau boleh cerita agak kompre gitu. Bagian yang di ujung yang belakang itu ada yang namanya kita kerjasama dengan komunitas masyarakat urban farming. Di situ ada yang menyelenggarakan urban farming yang kemudian kebayangan saya gitu. Suatu ketika juga masyarakat akan menyenangi selain berbelanja hewan gitu, mereka bisa melakukan panen sayur mayur di tengah kota, itu kan suatu kemewahan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya sesungguhnya kita ingin memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita untuk menyukai sayuran, bahwa kebutuhan bahan itu bisa dipenuhi dari pekarangan yang terbatas. One stop shopping gitu ya, hiburan itu namanya Teras LE. Karena di Teras LE ini nampaknya pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga tidak ingin membuat para pedagang merasa sendirian ya, karena banyak aktivasi yang dilakukan untuk bisa membantu para pedagang yang ibaratnya harus memulai dari nol gitu ya, karena berada di tempat yang baru dengan beragam aktivitas. Nah, boleh disebutkan tidak Bu, di antaranya aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa menggayat para pengunjung ini apa selain tadi ya di hari Iya, jadi kita saat sekarang ini sedang menjalin komunitas gitu ya, komunitas pencinta burung berkicau. Kita akan dorong mereka untuk menyelenggarakan lomba-lomba itu di sana, di Teras LE itu. Kalau biasanya kita tahu di bumi perkemahan Ragunan, biasanya kan seperti itu teman-teman Jakarta Selatan. Nah, itu akan kita dorong menyelenggarakan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian kita saat sekarang ini menginginkan adanya kontes-kontes ikan hias. Tidak harus di mall, tidak harus di gedung-gedung yang tertutup. Nah, itu kita bisa selenggarakan di sana. Kalau kemudian kan ada ruang teaternya juga kalau nggak salah ya, Bu, ya? Betul. Nah, sekarang ini sedang berproses gitu kan. Nah, memang benar kita juga sedang menumbuhkan untuk pohon-pohon pelindung biar lebih nyaman untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Nah, kalau dari sekian banyak aktivitas yang akan digelar ya, terus antusiasme dari para pedagang sejauh ini seperti apa, Bu Eli? Ya, kita saat sekarang ini saya kok optimis ya gitu ya, optimis lah gitu. Begitu nanti terjadi pergerakan, terjadi omset mereka yang sesuai dengan yang diharapkan, itu mereka pasti akan banyak keinginan. Bagi kami, punten mudah-mudahan saya benar, pengamatan kami, masyarakat itu kan butuh bukti dulu gitu itu kan, dia, betul. bukti dulu, baru kemudian mereka mau. Nah, ini yang perlu kita dorong. Nah, bukti itu paling tidak sejauh ini apa yang akan digarap oleh Pemprov? Ya, jadi kalau kawan-kawan sudah pernah ke Teras LE, yang saat sekarang ini sudah mulai bergeliat adalah kuliner, memang benar, gitu. Itu kuliner. Berangsur-angsur kawan-kawan yang mempunyai usaha-usaha yang lain itu pasti akan ikut bergerak. Nah, kalau begitu potensi nilai ekonominya seperti apa, Bu? Nampaknya kan lengkap sekali di Teras LE. Dia mulai ada kulinernya, kemudian sentra faunanya, ada aktivitas komunitas juga di sana. Iya, jadi kalau tentang potensi ekonomi, yang pertama tadi saya sampaikan, ini adalah upaya Pemprov DKI Jakarta menumbuhkan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi yang baru gitu. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan tentang potensinya, ini hitung-hitungan kasar gitu ya. Kalau satu hari saja 100.000 deh, meskipun sesungguhnya kalau yang teman-teman kuliner yang sudah kita data, kalau dikit lah itu ya. 350 gitu. Tapi kan oke lah kita ngambil yang angka 100.000 gitu. Itu tidak kurang, mereka 1 bulan itu 1 miliar sekian. Gitu kan? Nah, kalau mereka kemudian 6 bulan saat sekarang ini mereka mulai awal masuk, itu tidak dikenakan kewajiban apapun gitu. Mereka hanya berkurang untuk potensi mereka transportasi, potensi mereka untuk makan, sama potensi mereka untuk operasional. Kami, kalau menurut saya sih, hemat saya, itu adalah cukup. Nah, kalau kemudian dimungkinkan gitu ya, bagaimana sih sesungguhnya kalau mereka butuh penguatan modal? Kan kita punya Bank Jakarta. Gitu ya. Jadi fasilitasi juga dong tentu. Iya, dan tentu itu kita bisa fasilitasi. Kalau secara binaan, mereka adalah binaannya Dinas PPK UKM yang nanti akan membuat surat keterangan bahwa mereka benar binaan kita tinggal di sana, layak untuk mendapatkan bantuan
KUR gitu ya, kredit usaha rakyat. Artinya sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran para pedagang ini juga semuanya ternyata sudah dipikirkan, sudah difasilitasi juga Iya. gitu ya. Hanya kemauan saja untuk bergerak untuk pindah ke Iya, lokasi yang dan baru. pembuktian. Makanya yuk kita bersama-sama, sekali lagi saya sampaikan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimana kita tetap berjalan bersama-sama dengan kawan-kawan komunitas, dengan masyarakat itu sendiri. Saran masukan tentu kita perbaiki ya kalau memang kemudian ada hal-hal yang bisa kita toleransi. Menarik sekali teras LA. Kita nantikan juga nanti gebrakan-gebrakannya di teras LA. Ya. Tapi kalau kita bisa berbicara lebih lebar lagi soal UMKM gitu Bu Elia, apa yang kemudian akan dilakukan begitu ya oleh Pemprov DKI Jakarta soal pengembangan potensi sentra-sentra ekonomi di wilayah DKI Jakarta agar UMKM kita juga semakin maju lagi, tidak hanya dari pedagang baru itu saja gitu. Ya, jadi kalau mau bicara tentang segmen gitu ya, tentang UMKM itu ada yang bergerak pada bidang fashion. Ada yang bidang kuliner, Betul. ada juga yang jasa loh gitu, dan yang Banyak di lain-lainnya. Jakarta Iya, ya. iya, justru memang Jakarta kan mendawamkan dirinya sebagai kota jasa dan perdagangan Yes. kan gitu. Nah kalau kita bicara tentang UMKM fashion gitu, kita harus mengajak mereka tidak hanya pada yang kelas UMKM menengah ke bawah saja, tapi suatu ketika kita juga harus memberikan mimpi mereka, mengajak mereka untuk naik kelas. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyiapkan? Mesti kawan-kawan tahu yang namanya Lokbin, Loksem, itu kan sesungguhnya hanya tempat untuk inkubasi mereka. Iya, wadah ya. Iya, hanya wadah. Jangan sampai kemudian kita cita-citanya seumur hidup ada di sana. Oh enggak seperti itu gitu. Begitu kita berikan pendampingan mereka, pelatihan mereka, kemudian tambahan modal mereka, itu harusnya mereka bisa nanti naik kelas. Nah yang menariknya lagi, Pemprov DKI Jakarta juga kerjasama dengan pusat-pusat perbelanjaan untuk memberikan lokasi-lokasi mereka agar UMKM bisa ikutan di dalam berjualan di sana. Oh wow, dan ini sudah dijajaki saat ini? Dan itu sudah dijajaki, di antaranya adalah di Citos kalau boleh nyebut nama lokasi. Nah, nanti saya akan ceritakan. Apalagi ya upaya Pemprov untuk akhir tahun ini ya untuk menutup. Pokoknya seru deh. Nah, banyak nih, kita bahas satu deh Bu ya. Kalau gitu kita jeda dulu, termasuk juga yang mau ditanyakan biasa akhir tahun, emak-emak udah pada pusing nih. Gimana nih harga-harga pangan kita gitu ya. Terlebih lagi yang saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan Bu ya. Khawatir juga nih para ibu rumah tangga. Kita akan membahas sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di One on One.